Halo Sobat Plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, bisa dilihat sekarang saya lagi berada di bandara ya. Rencananya saya mau berangkat lagi. Jadi ini banyak request dari teman-teman untuk ngevideoin perjalanan saya dari Indonesia sampai ke kapal pesiarnya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja nanti kapal pesiar, pokoknya tonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Terutama yang ingin bekerja di kapal pesiar. Teman-teman yang pernah kerja di Radiant of the Sea. Halo sahabat plot semua, pada video kali ini saya sedang berada di bisa dilihat nih ya. Ini saya sedang berada di Bandara Internasional Ngurah Rai keberangkatan internasional ya. Di sini saya berangkat dari Bali dan tujuan pertama yaitu ke Abu Dhabi, teman-teman. Perjalanan dari Denpasar ke Abu Dhabi itu sekitar 9 jam, teman-teman. Habis Abu Dhabi ke New York sekitar 14 jaman, kemudian dari New York ke Orlando. Jadi Orlando itu tempat kapal pesiarnya ngeport ya. Dari New York ke Orlando itu kurang lebih 3 jam. Oke, sekarang saya mau check-in dan ini yang perlu disiapkan ketika nanti pas naruh kopernya, kita kan check-in nih. Nih. Jadi ini ya, kita cuman bawa paspor, kemudian Simen Book, setelah itu tiketnya, kemudian ada juga job letternya ya, guarantee letter. Jangan lupa bawa semua itu dan taruh di tas ransel ya teman-teman. Oke, langsung aja sekarang saya mau check-in dulu nih ya teman-teman ya. Di sini saya bawa 2 koper. Ini kurang lebih yang kecil beratnya sekitar 20 dan ini sekitar 20 juga ini yang besar. Ini yang 32 inci dan ini yang 28 inci. Buat kalian yang nanti udah di international airportnya, kalian pertama cek dulu ya. Kebetulan di sini saya pakai Etihad Airways ya. Oke. Di sini ada gininya teman-teman. Coba ya kita lihat dulu. Informasinya nih. Nih. Informasinya itu ada di sini. Kita lihat tujuan Abu Dhabi ya. Kalian lihat di sini. Nah, itu Abu Dhabi. Abu Dhabi 6.45. Jadi penerbangan saya jam 6.45 itu desnya meja B4 sama B12 ya. Nah, jadi kalian tinggal cek nih. Itu kan B. Itu C. Itu C. Nah, jadi di B itu kalian kan tadi di screen-nya itu kan B1 sampai B14 kalau nggak salah ya. Jadi sekitar di sini ya. Nah, untuk saat ini kan belum buka nih counternya, jadi kita tunggu dulu. Kebetulan penerbangan saya kan jam 6.45 ya, jadi check-in-nya itu 3 jam sebelumnya ya. Jadi nanti bukanya jam 3.45, sekarang masih jam 2.58 teman-teman. Jadi sekitar 50 menitan ya, nanti akan dibuka desk-nya ini. Oke. Jadi sekarang kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, kalau kalian pertama kali ini berangkat ke kapal pesiar di bandaranya, kalian lihat aja di sign-signnya itu banyak ada kayak gini teman-teman. Ada penjelasannya di sini. Ada pintu keberangkatan, toilet, imigrasi, kayak seperti itu ya, pintu keberangkatan lurus. Jadi nanti kita jalan ke sana saja, lurus saja teman-teman. Pokoknya di bandara itu sudah dikasih tahu mau kemana, itu udah ada tanda panahnya ya. Jadi nggak usah cemas teman-teman. Untuk saat ini saya sekarang lagi duduk aja nih teman-teman. Lagi nunggu waktu buka desk Etihad Airways-nya. Kira-kira lagi berapa menit nih? Sekarang 3.11, bukanya 3 jam sebelumnya. Jadi sekitar jam 3.45 ya, karena keberangkatan 6.45, jadi 3 jam sebelumnya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya lagi mau check-in ya. Ini udah ngantri nih, bisa dilihat ini udah ngantri. Oke, jadi ini koper saya ya. Saya udah mau siap-siap nih teman-teman. Jadi ingat nanti kita tinggal tunjukin ini aja ya, paspor, kemudian kontrak kerja dan garansi letter juga teman-teman. Oke, pokoknya nanti dikasih tahu sama agensinya apa saja yang nanti kalian tunjukin pas check-in, pas naruh koper ini ya. Jadi petugas counternya itu banyak ya, gak usah cemas teman-teman. Tapi tetap kalian harus check-in 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kalian ya. Jangan sampai kalian ketinggalan pesawat teman-teman.
Nah, pas check-in itu nanti kan koper kalian itu akan ditimbang ya. Jadi satu koper itu maksimal 23 ya teman-teman. Dan untuk sekali lagi untuk simon total keseluruhan kopernya itu harus 40 kg. Tidak boleh melebihi itu ya. Jadi kalian boleh nih bawa 2 koper nih seperti saya. Koper yang merah 1 dan itu yang warna hitam itu 1 teman-teman. Saya udah check-in, ini saya udah dapat tiketnya ya. Ini di sini saya dikasih 2 tiket, padahal penerbangannya ada 3 ya. Kenapa 2 tiket? Karena di satu tiket ini ada 2 perjalanan ya. Bisa dilihat ini, biar lebih jelas. Dari Denpasar to Abu Dhabi dan di tiket yang sama Abu Dhabi ke New York teman-teman. Di sini hal yang perlu kalian tanyakan, oke, pas kalian check-in itu, di mana kalian ngambil kopernya. Nah, jadi kasusnya seperti ini ya. Saya kan dari Denpasar ke Abu Dhabi ya. Habis itu dari Abu Dhabi ke New York. Nah, pas saya mendarat di Abu Dhabi itu, saya nggak usah ngambil luggage. Karena itu perjalanan internasional, teman-teman. Nggak usah ya. Tapi kalau dari perjalanan domestik, kan saya nyampe di New York nih. Dari New York, saya perjalanan domestik ke Orlando. Pas saya nyampe di New York, saya harus ngambil luggage-nya lagi, teman-teman. Oke, karena itu penerbangan domestik. Perpindahan dari penerbangan internasional ke jalanan domestik itu kita harus ngambil luggage, teman-teman ya. Tapi pas kalian check in tadi di sana itu kalian harus tanyakan yang namanya luggage kalian di mana harus ngambil ya. Itu harus kalian pastiin ya. Oke, teman-teman, langsung aja nanti kita lanjut. Pas sudah check in itu langsung aja kita lihat nih sign-nya pintu keberangkatan ya. Tuh, pintu keberangkatan belok kanan. Jadi sebelah sana. Yuk kita lanjut. Yuk. Setelah check-in tadi ada imigrasi ya. Nah, di imigrasi tersebut kalian akan dicek barang bawaan kalian, teman-teman ya. Kayak tas, ransel, kemudian iPad sama laptopnya itu akan dikeluarin ya, akan dicek secara detail, teman-teman. Takutnya nanti kalian bawa apa ya? Kayak air itu nggak boleh, kemudian parfum yang lebih daripada 100 ml itu nggak boleh ya. Oke, sekarang jadi tujuan pertama yang harus kalian lakukan setelah imigrasi pengecekan tadi, kalian akan mencari gate-nya, teman-teman. Jadi nyari gerbang keberangkatannya ya. Nah, di sini gerbang keberangkatannya itu kalian tinggal ikutin aja jalan-jalannya seperti ini, teman-teman. Sebelum berangkat itu saya lupa bawa power bank, jadi saya mau beli power bank dulu ya. Kayaknya harganya lebih mahal sih kalau beli di bandara. Coba kita cek dulu ya. Jadi kebetulan ini nih ada toko elektronik, langsung aja ya. Nah, bisa dilihat itu, teman-teman, ada pintu keberangkatan ya, itu ada sign-nya di pintu keberangkatan belok kanan. Sebelumnya kita di sini saya mau beli power bank dulu ya, karena penting banget nih buat ngevlog, teman-teman. Cepet banget ngedrop baterainya nih, terutama HP sama kameranya juga ya. Jadi ini, teman-teman ya, sengaja kita cek sekarang. Teman-teman, setelah saya cek tadi harganya gila ya, 1000 mAh itu. Kalau beli di toko-toko biasa itu harganya sekitar 200 ribuan, itu udah bagus, teman-teman. Sedangkan gila, tadi harganya 600 ribu. Mending nggak usah dah, mending saya ngecas di dalam pesawat aja ya. Gila, ini bandara ini pajaknya mungkin besar banget ya. Oke, lanjut kita perjalanan, teman-teman ya. Bisa dilihat ini adalah situasi di dalam Bandara Internasional Ngurah Rai Airport. Pokoknya kalian tetap lihat ada sign-sign keberangkatan gitu ya. Tuh, bisa dilihat di sini ada lagi pintu keberangkatan belok kiri. Nih, itu keberangkatan ya, ke kiri. Jadi kita belok kiri. Nah, itu gate-nya nih, bisa dilihat nih. Screen-nya besar ya. Di sini saya bakal lihat dulu, cek dulu gate-nya gate berapa. Atau jika kalian tidak tahu, kalian bisa cek di tiketnya, teman-teman. Kalian bisa cek di tiketnya juga, bisa dilihat nih. Di sini gate nomor 8 dan itu cek, itu ada tandanya. Nih, gate 2 sampai 9 ke kiri dan gate 1 ke kanan. Jadi kita ke kiri ya, karena gate-nya berada di di gate 8. Jadi kita belok kiri. Ini udah ramai banget. Sekarang jam berapa nih? Jam
setengah lima sore. Ini udah rame banget ya. Namanya bandara ya, Bandara Ngurah Rai merupakan bandara yang paling sibuk juga nih teman-teman. Ini pintu 3 di depan, bisa dilihat. Pintu 3, sedangkan kita dapat gate 8 ya, pintu 8. Jadi ini perjalanan masih jauh teman-teman. Pokoknya ikutin aja video ini, video yang membahas tentang kapal pesiar ya. Perjalanan bagaimana pas join ke kapal itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi bisa dilihat ini, pokoknya setiap kalian jalan itu ada screen gede ya untuk ngecek ada delay atau gimana, gate-nya nomor berapa. Pokoknya semua informasi tadi kalian bisa cek di screen tadi ya, nggak usah nanya ke counter informasi tadi ya teman-teman. Di kiri dan di kanan itu ada toko ya. Gila ini, tapi untung lah. Jadi triknya itu teman-teman, kita harus bawa makanan ya. Ini di tas saya ada makanan nih, tadi dibeliin sama istrinya. Karena biar nggak capek jalan, kita pakai ini aja ya. Travelator ini. Biar agak santai dikit. Seperti ini. Langsung aja jalan. Excuse me. Langsung aja kita jalan teman-teman. Apa ini gila? Ini antrean apa ini? Antrean sembako ini. Kayaknya kita harus ke sini. Excuse me, sorry. Ini baru pintu 4. Pintu 8 teman-teman, masih jauh. 5 sampai 9. Oke, kita naik ini lagi. Karena capek juga jalan teman-teman. Ya. Oke, penerbangan pertama yaitu 9 jam dari Denpasar ke Abu Dhabi. Itu pintu 5, pintu 8-nya masih jauh. Nah oke teman-teman, akhirnya kita udah nyampe di gate 8 nih, oke. Jadi ini gate 8-nya. Kita nyari tempat duduk ya, ada chargerannya teman-teman. Nih gate 8 ya. Jadi kita cari tempat duduk yang ada chargeran teman-teman. Nah kita duduk di pojokan sana teman-teman ya, biar dapat pemandangan yang bagus juga. Kita cari yang pas, mantap. Ini colokannya. Nah ini ya teman-teman. Oke, sini ya. Oke teman-teman. Ini barusan saya beli Coca-Cola nih. Coca-Cola ini harganya 35.000 teman-teman di bandara. Kalau di Indomaret lebih murah ya. Jadi ya mau gimana lagi. Itu karena di bandara bayar pajak. Jadi harganya gila ya. Buat kalian yang mungkin yang sudah mapan, yang kaya, kayak saya yang uang masih pas-pasan, ini mahal banget nih 35.000. Cuma segini doang. Sekarang jam 3.54 dan tadi di tiketnya penerbangannya jam 5.30, jam setengah 6 kita udah masuk kapal nih teman-teman. Jadi ada berapa jam ini? Sekarang jam 4 kurang dan ini jam setengah 6. Jadi lagi 1,5 jam teman-teman, kita bisa nyantai dulu ya, kita ngecas dulu nih teman-teman. Pas banget di tempat duduk saya ini, di depan saya ini ada pesawat terbangnya. Bisa dilihat itu Garuda Indonesia. Sedangkan tepat di depan saya ini pesawat Etihad Airways-nya. Dan itu Citylink ya. Kayaknya baru mendarat deh. Citylink kecil dan ini Etihad Airways-nya yang besar ya. Dan di sebelah sana juga ada Cathay Pacific, China Airlines, dan itu saya kurang tahu. Cuman jadi di sini saya mau ngasih tahu kalian, buat nanti kalian yang pertama kali ini naik pesawat, ini kalian nggak usah cemas ya. Karena kenapa, untuk masalah wifi, untuk masalah hubungin keluarga, kalian nggak usah cemas karena hampir seluruh bandara di dunia itu ada free wifi-nya teman-teman. Ini bisa dilihat sekarang contohnya nih ya. Oke, ini wifi-nya kita aktifin. Nah bisa dilihat Ngurah Rai Airport teman-teman. Tinggal connect aja ini. Dan di sini wifi-nya itu juga cepat ya. Sekarang saya mau ngubungin keluarga saya dulu biar mereka nggak cemas. Begitu juga kalian, ketika nanti kalian bepergian, pokoknya pas kalian mendarat, pas kalian udah nyampe, tetap kabari keluarga kalian biar nggak cemas ya.
Malam, Bu. Terima kasih. Iya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah mau naik pesawatnya. Udah hampir jam 6.45 ya. Jadi ini saya sekarang lagi perjalanan mau masuk ke pesawatnya. Tadi udah dicek ya. Nih. Itu ada Thai Airways. Nah, jadi di depan saya ini adalah teman kita juga dari Bali, Indonesia ya. Kebetulan ketemu di sini, cuman beda kapal nih teman-teman. Sekarang mau nyari tempat duduknya. Tempat duduk 39D.